Metode menabung yang cocok buat kamu yang mana? Pakai target apa enggak ya? Terus targetnya berapa? Interval waktunya? Setahun, 2 tahun, atau 6 bulan? Flat atau variasi? Pakai kertas challenge apa enggak ya? Harian, mingguan, bulanan atau tahunan? Nominal tertentu atau acak? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di Catatan Fafa. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, sejak pandemi ini aku jadi rajin nabung di rumah. Memang sebelumnya juga aku nabung, tapi dipotong langsung dari gaji suami melalui transfer bank. Alhamdulillah nabung di bank sampai dengan saat ini masih berjalan. Sedangkan uang yang aku tabung di rumah adalah dari sisa gaji suami yang aku kelola setiap bulannya. Tabungan yang sekarang sedang berjalan adalah satu, ini tabungan 5 ribuan, ini aku nggak pakai target, pokoknya sepenuh aja menggunakan botol aqua. Nah di sini aku kasih kotak-kotak, setiap nabung aku kasih arsir atau kasih tanda silang. Jadi tanpa menghitung aku sudah tahu isinya ada berapa, tinggal menjumlahkan aja kotak yang sudah aku kasih tanda, kemudian dikali 5 ribu. Nah kemudian kedua aku ini nabung uang 20 ribuan, ini belum penuh ya. Nah kalau yang ini aku menggunakan kertas target. Kertas targetnya banyak dijual di Shopee, harganya cuma Rp1.000. Tapi mahal di ongkir ya, karena itu belinya teman-teman cari momen di mana Shopee lagi ngadain gratis ongkir. Ini gambarnya untuk ke samping ada 13 dan ke bawah ada 11. Jadi kalau teman-teman udah mengisi semua gambar ini, maka teman-teman akan mendapatkan uang sebesar Rp2.860.000. Selanjutnya, tabungan yang sedang aku jalani adalah challenge 100 amplop. Di sini menggunakan 100 amplop. Setiap amplop diberi tanda atau nomor dari nomor 1 sampai dengan 100. Dan isinya, kalau amplop 1 isinya 1000, amplop dengan nomor 2 isinya 2000, terus naik 1000 setiap nomor amplopnya. Jadi ini kalau sudah keisi semua, kita akan mendapatkan uang sebesar Rp5.050.000. Untuk challenge 100 amplop juga ini aku dipandu dengan kertas targetnya atau kertas challenge-nya untuk memonitor sudah seberapa jauh aku ngisi amplopnya. Selain dari ketiga metode yang sedang aku jalani, masih banyak metode menabung lainnya. Nah ini teman-teman diantaranya kertas yang sedang aku pegang adalah jenis-jenis metode untuk menabung. Jadi teman-teman tinggal pilih aja menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Dan jangan salah, jika kita sudah memilih salah satu metode yang menurut kita cocok dengan kondisi kita, kemampuan kita, dan kebutuhan kita, belum tentu metode tersebut cocok buat orang lain, karena setiap orang itu berbeda penghasilannya, berbeda kondisinya, dan berbeda kebutuhannya. Jadi nggak bisa disamakan ya teman-teman, jadi kita fokus aja pada kondisi dan kemampuan kita sendiri. Metode menabung ini ada yang sistem harian, ada yang mingguan, ada juga bulanan. Jadi menurut aku sih sesuaikan aja dengan penghasilan kalian. Untuk tabungan harian lebih cocok buat teman-teman yang mempunyai penghasilan harian. Seperti misalnya para pedagang, kemudian driver ojol, penjahit, dan lain-lain. Untuk tabungan mingguan juga lebih cocok untuk teman-teman yang mempunyai penghasilan mingguan. Misalnya untuk para pekerja di bangunan atau ada juga karyawan yang memang digajinya secara mingguan. Sedangkan untuk tabungan bulanan pastinya lebih cocok untuk teman-teman yang mempunyai penghasilan bulanan. Biasanya umumnya adalah para pegawai atau karyawan. Baik pegawai swasta maupun pegawai negeri ataupun BUMN. Kemudian tabungan itu ada yang mempunyai target, ada juga yang tidak mempunyai target. Nah, yang cocok buat kita apa? Tergantung teman-teman. Kalau memang teman-teman menabungnya dalam rangka ingin mencapai suatu mimpi, misalnya nih, kita rencanakan bahwa nabung kita itu ingin membeli motor, ingin membeli TV, ingin membeli rumah, ingin membeli mobil, ingin membeli HP, atau biaya pendidikan. Nah, pastinya kita harus mempunyai target. Nah, targetnya itu berapa disesuaikan dengan mimpi kalian yang ingin kalian capai. Misalnya kalau kalian ingin beli motor berarti misalnya targetnya 15 juta sampai 20 juta ya, yang biasa aja. Kemudian kalau kalian ingin beli HP ya sesuaikan dengan target HP yang kalian inginkan. Misalnya HP-nya dari mulai 2 juta sampai 10 juta. Tapi bagi kalian yang belum punya rencana untuk membeli sesuatu, hanya sebagai tabungan rutin saja, sebagai
dana darurat ataupun untuk tabungan masa depan. Mungkin tidak menggunakan target juga nggak apa-apa, tapi bisa aja dengan menggunakan target misalnya dimulai dari 5% dari gaji, kemudian naik ke 10% dari gaji, terus naik sampai kebanyakan dari pakar menganjurkan 30% dari gaji yang harus kita amankan sebagai tabungan. Kemudian harus nggak sih pakai tabel? Nggak wajib juga. Tabel itu hanya sebagai pembantu aja untuk memudahkan kita mencapai target. Misalnya target kita 10 juta kita bagi menjadi 10 bulan, maka tinggal kita bagi aja 10 juta dibagi 10 bulan sama dengan 1 juta rupiah sebulannya. Kemudian kita buat tabel dan dikasih checklist untuk kotak yang sudah kita isi atau kita tabung. Tapi bagi kalian yang nggak mau ribet, ingin yang simpel, sebetulnya nggak wajib pakai tabel. Tapi bisa dibantu dengan menggunakan buku tabungan. Setiap kita nabung, kita tulis. Tujuannya sama untuk memonitor sudah sampai mana dana yang kita amankan atau kita tabungkan. Tapi bagi kalian yang ingin simpel lagi, nggak mau pakai buku tabungan juga bisa sih. Kalian masukkan aja ke celengan atau ke botol atau ke kotak atau ke tempat apapun tanpa kalian hitung, tanpa kalian catat, tanpa kalian targetkan yang harus kalian masukkan ke dalam tabungan itu berapa juga nggak masalah. Itu nanti hasil tabungannya itu menjadi surprise tersendiri buat kita. Seru juga kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai target waktu. Target waktu itu sama dengan target uang ya, tergantung dari kebutuhan kita. Apakah kita pada saat menabung itu memang ada suatu keperluan, ada waktu tertentu yang kita inginkan, tinggal menyesuaikan saja. Tapi bila hanya untuk tabungan rutin, untuk tabungan masa depan, mungkin tidak menggunakan jangka waktu juga tidak apa-apa. Yang penting kita nabung, nanti sudah terkumpul uangnya akan kita gunakan untuk apa, kita pikirkan kemudian. Oh ya, ada satu lagi nih. Nabung itu kalau berdasarkan dari kertas tabungan kan ada yang flat, ada juga yang bervariasi. Itu sebaiknya yang mana? Tergantung dari teman-teman sih, balik lagi tergantung kebutuhan dan kemampuan juga kepribadian kita. Kalau kita sukanya yang simpel, mungkin yang tabungan flat yang lebih enak ya. Kita tanpa pikir panjang, nggak usah lihat tabel, terus uangnya juga kita nggak harus mikirin harus kumpulin berapa. Udah pasti yang ditabung itu nominalnya sekian. Tapi bagi kalian yang pengen agak-agak santai, ribet, tapi karena kita suka itu nggak masalah ya menggunakan tabungan dengan jumlah nominal yang bervariasi dengan menggunakan tabel. Mungkin agak sedikit menguji adrenalin kita ya, tapi keseruannya juga banyak. Nah, teman-teman, mungkin tadi adalah beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan sebelum kita menentukan tabungan atau menabung. Jadi harus disesuaikan dengan kepribadian kita, dengan kebutuhan, dengan kondisi kita dan kemampuan kita. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.